Natal hari pertama berkunjung di rumah tetangga dan beberapa teman. Hai guys, karena hari pertama itu banyak banget undangan mulai dari teman bahkan tetangga-tetangga dari tante aku. Kali ini kita menghadiri ajakan dari salah satu teman Pak suami dan jaraknya itu jauh. Jadi kita tuh harus melewati rute bis para pekerja dan di sini tuh banyak banget debu. Jadi mau nggak mau aku tuh harus pakai masker dan kacamata. Jadi kalian jangan salfok ya. Karena kacamata aku tuh cuman warna hitam aja. Jadi mau nggak mau tuh aku harus pakai yang kacamata warna hitam. Padahal ini tuh ya udah jam 5:30. Sebenarnya aku juga sih malu mau pakai kacamata warna hitam, tapi mau nggak mau karena debu banyak banget. Di sini tuh kita udah masuk dalam pemukiman warga atau di sini biasanya katanya disebut kampung atau desa Jawa gitu. Di sini tuh jauh dari kota, makanya dia masih asri dan adem banget. Jadi masih banyak pemukiman-pemukiman. Yang jaraknya tuh masih agak jauh-jauhan gitu. Terus kata Pak suami ini tuh rute dia kalau pergi kerja selama ini. Dan di daerah ini ada beberapa teman Pak suami yang tinggal dan mereka ngajakin untuk datang bernatalan di rumah mereka. Karena aku juga baru pertama kali masuk ke tempat ini atau di desa ini, jadi aku tuh kayak wow, di sini bagus banget, apalagi banyak banget hutan dan masih asri sejuk. Jadi sepanjang jalan itu masih banyak pohon-pohon atau perkebunan yang asri kita lewati. Jadi aku tuh berasa kayak healing aja gitu. Ini tuh suasananya adem banget. Untung aja seharian ini tuh nggak ada hujan sama sekali, cuman emang cuacanya itu agak mendung-mendung gelap gitu. Tapi tenang, di sini nggak hujan. Untung aja tanggal 25 Desember ini hujan tuh nggak turun walaupun notifnya ada muncul. Di sini kita udah masuk di bagian pemukiman di mana setiap rumah itu pasti ada beberapa motor yang parkir karena banyak banget tamu-tamu yang berdatangan. Walaupun di sini itu desa, tapi pemukimannya itu kayak padat walaupun rumah itu masih jarak-jarak guys. Kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya di sini juga aku udah sering tanyain suami, emangnya masih jauh ya rumahnya, masih jauh ya rumahnya. Pak suami udah dekat kok, ntar tinggal di depan itu. Dan akhirnya kita udah tiba di salah satu rumah teman kerja Pak suami. Di sini Bocil tuh ngantuk berat banget karena seharian itu dia nggak ada istirahat. Ujuk-ujuk kita udah disuruh masuk ke dalam rumah dan di sini udah ditata rapi beberapa makanan, bahkan ada kue guys, kue Natal. Kita juga ditawarin sama tuan rumah mau makan apa, mau makan bakso atau makan rendang. Tapi aku milihnya makan bakso bertiga sama Bocil dan Pak suami. Tapi kalian mau tahu, Pak suami nambah yang keduanya tuh makan rendang guys. Aduh bikin malu guys. Ini juga Bocil makannya tuh sendirian, gak disuapin lagi sampai habis satu mangkok bakso guys. Dan setelah kita udah disuguhkan makanan, kue, dan akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Tapi ternyata di samping rumah temannya Pak suami ini masih ada lagi satu. Sebelum kita masuk ke dalam rumah salah satu teman Pak suami, nih Bocil minta pipis. Jadi ya sudah dikasih pipis dulu. Aku videoin di sekitaran rumahnya ini. Aduh Tuhan, viewnya itu cantik banget, kalian bisa lihat warna langitnya. Dan di sini ujuk-ujuk kita udah tiba lagi di rumah tante aku dan kita lanjut untuk berkunjung atau bernatalan di tetangganya tante aku. Dasar perut karung nggak berhenti ya bertamunya. Mau gimana lagi ya, soalnya tanggal 25 itu emang banyak undangan. Kalau nggak dihadirin kan nyesel. Kan dia diulangi cuma sekali setahun, gimana dong? Ya sudah, langsung makan empek-empek aja. Di sini kita tuh incar empek-empeknya, katanya enak banget dan ternyata emang betul guys, enak banget apalagi kuahnya. Di sini karena kita itu datangnya berombongan, satu rombongan ada beberapa kepala dan empek-empeknya itu emang endulitah, jadi empeknya itu habis guys. Jadi tuan rumah itu melanjut lagi untuk gorengnya, makanya kita disuruh untuk menunggu beberapa menit. Sumpah saking enaknya, jadi kita itu bersabar untuk menunggu empek-empek yang digoreng sama tuan rumahnya. Sambil nungguin empek-empeknya itu digoreng, di sini para Bocil juga asik bermain dan kalian bisa lihat Geva tuh lagi fokus makan es buah. Jadi untuk beberapa hari ini Geva bebas makan apa aja. Selain daripada itu, nanti selanjutnya kembali ke setelan awal, nggak boleh makan sembarangan. Di sini tuh ada anak bayi yang usianya masih 8 bulan dan emaknya itu lagi sibuk untuk goreng empek-empeknya. Jadi aku sempatin untuk gendong dan ngomong dia sebentar dan akhirnya udah selesai. Ini Pak suami sementara makan, dia itu sampai nambah 2 kali guys saking enaknya. Cerita kita langsung pindah haluan, kita langsung pindah lagi ke rumah tante aku karena udah selesai bertamunya di rumah tetangganya. Dan
dan di sini para bocil lagi healing alias lagi tiktokan. Jadi semua para bocil-bocil ini tuh sepupuan semua kecuali cewek yang panjang rambutnya itu tetangga dari sepupu aku, dan dua cewek ini adalah guru sekolah minggu mereka. Sini sambil tiktokan sambil nungguin juga tamu tante aku yang masih berdatangan sampai jam 10 malam. Soalnya kata tante aku setiap tanggal 25 Desember itu dia nggak ada istirahat karena full untuk ngelayanin tamu-tamu yang berdatangan dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Bayangin aja jam ibadah itu udah pada berdatangan tuh tamu-tamunya. Sedangkan yang ngelayanin itu cuman 2 orang aja, 2 tante aku. Jadi di sini aku kadang bantu-bantuin mereka berdua karena mereka tuh kewalahan banget. Dan aku juga bersyukur banget berkat tante aku di sini aku jadi banyak relasi, banyak teman. Walaupun aku nggak akrab sama mereka, tapi kalau aku datang ke rumah tante aku, mereka tuh ramah-ramah. Kosan aku dan rumah tante aku itu agak jauhan dikit lah, kayak gimana ya, 10 menitan kalau dari kosan aku sampai ke rumah tante aku. Itu kalau Natalan dan tahun baru identik banget dengan bakso, burasa dan dangkot.